Oke teman-teman, video kali ini gue mau sedikit cerita tentang kamera 7D, kamera pertama kali yang gue pakai untuk garap-garapin project dulu ya. Garap-garapin project, gue dulu pakai 7D ini. Nanti gue sedikit cerita gimana sih pakai Canon 7D ini, rasanya seperti apa, dan spesifikasinya mungkin sedikit yang nggak begitu detail. Pokoknya jangan skip. Sebelum video ini dilanjut, kalian bisa klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, kita putar dulu intronya. Check it out. Oke teman-teman, nah di sini gua kamera 7D ini kamera pertama kali gua pakai garap-garapin project. Nah, kamera ini keluaran tahun 2014 ya kalau nggak salah, 2014. Kamera ini tuh udah termasuk kamera profesional ya di seri DSLR di Canon ini. Jadi ceritanya dulu zaman gua kuliah semester berapa ya gue lupa, mata kuliah fotografi, dosen gue itu pakai 7D ya, 7D ini. Nah dari situ gue udah mulai wah keren ya kamera 7D ini. Dulu tuh gue idam-idamkan banget gitu kamera 7D itu. Setelah itu gue deket tuh sama si dosen fotografinya, dan akhirnya kamera ini tuh kamera impian gue selama waktu gue kuliah. Gimana sih caranya gue bisa dapetin kamera profesional gitu ya, sekelas profesional. Dan di situ kan gue masih kuliah, belum punya pendapatan gitu ya. Ya udahlah, apa daya, gue cuman bisa mengimpikan. Setelah keluar kuliah gue kerja di studio foto, dan akhirnya gue kerja di studio foto itu masih belum bisa beli gitu kamera 7D ini. Ya udahlah, gue di situ keluar dari kerjaan itu, gue nyari kerjaan yang lebih, yang bisa sekiranya gue bisa beli kamera impian gue itu. Di tahun 2000 berapa ya waktu itu gue lupa, 2016 kalau nggak salah, 2016 pertengahan itu gue udah nabung gitu, dan akhirnya gue bisa beli kamera impian gue ini di tahun 2016 pertengahan ya, kamera 7D dengan harga waktu itu gue beli cuman body only ya, nggak sama lensa, tapi gue udah bonus vertical grip ini itu di harga 8 juta ya. Sekarang 8 juta itu udah dapet mirrorless yang super bagus gitu menurut gua ya. Ini gua dulu dapet 8 juta tuh body dengan megapikselnya itu kalau nggak salah 18 megapiksel ya, masih 18 megapiksel dengan sensor masih APS-C. Sensor APS-C. RAW-nya itu kalau nggak salah fotonya di 5000 deh, di 5000 pixel. Terus juga untuk di videonya udah full HD 1920 x 1080 dengan frame per secondnya itu 24 fps. Nah kamera ini tuh enak gitu, enak. Kenapa enaknya? Si karakter warna Canonnya itu emang kena banget gitu ya, bukan kena gimana ya, karakter Canon itu memang ciri khas ya. Mungkin setiap kamera memang punya ciri khas masing-masing ya. Kayak misal dari Nikon itu seperti apa ciri khasnya, dan Sony atau Fujifilm atau Pentax itu banyak banget. Dulu gue emang ngejagoin banget sih ini Canon 7D ini. Dipakai motret enak gitu ya, dipakai buat bikin video klip kayak gitu, bikin film itu enak banget gitu nanti di editingnya gitu. Kalau foto sih gue masih ngejagoin di SLR ini. Kalau mirrorless gue sih masih baru-baru yang gue pakai ini di Sony A6000. Kalau ini dulu gue garapinnya biasanya gue pakai di foto ya, foto prawedding, foto studio. Kalau video gue masih kurang pakai 7D ini, karena kalau misalnya pakai 7D ini, Canon ini, kita harus benar-benar stabil ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak bisa menggunakannya dengan stabil, ini terasa banget getarannya gitu ya, tanpa gimbal gitu. Dulu tuh gue gimbalnya juga masih gimbal yang manual gitu kan, masih yang harga cuman 400.000 itu ada ya gimbal yang manual. Sekarang itu udah ada kayak misalnya dari
VU gitu kan, banyak banget lah ya. Cuman kalau misalnya pakai gimbal biasa ya gak akan kuat, karena body 7D ini gede banget gitu, berat gitu. Cuman untuk motret nyaman gitu, bersaking beratnya entah kenapa gue suka sih kamera-kamera yang berat, kelihatnya wow gitu, wownya mungkin kelihatan profesional gitu ya. Cuman ya begitulah. Di sini juga udah ada input mic-nya ya, input mic, terus ada HDMI-nya juga. Terus juga ISO-nya lebih profesional gitu, dari 100 sampai 6400. Dari 100 itu ada jedanya itu cuma 100, 150, 200. Jadi si ISO-nya itu naik tingkatannya nggak begitu jauh gitu ya. Mungkin disebut namanya seri profesional, mungkin dari situnya juga ya. Jadi Canon itu seri Pro-nya itu bisa dilihat dari digitnya ya. Misalnya dari Canon 5D, Canon 7D, 1D, 6D. Itu emang kamera-kamera profesional, beda sama kamera semi pro ya. Semi pro itu dari 750 misalnya ya, dari 650, 550. Nah, itu kamera-kamera semi pro. Jadi kalau misalnya 7D ini kamera profesional yang sensornya masih APS-C ya. Pokoknya kalau gua selama ini pakai 7D ini sampai sekarang sih ya, gua kalau misalnya pakai masih ngejagoin foto itu ya, pakai ini emang masih enak, masih worth it di tahun 2021 pakai DSLR. Jangan takut ketinggalan, orang-orang tuh pada pakai mirrorless, cuman pakai DSLR itu lebih gagah kalau dilihat ya. Kalau misalnya kalian tahu tekniknya, terus bisa mengaplikasikannya seperti apa, mirrorless juga masih bisa ditandingkan ya sama kamera tahun 2014 ini, gak ketinggalan lah. Nah, si Canon ini kamera 7D ini dulu tuh dia kitnya di lensa 18135 ya, jadi semi tele. Itu juga kamera lensanya enak banget ya. Jadi kita bisa motret wide-nya, terus juga bisa motret untuk zoom-nya. Pokoknya di tahunnya si 7D ini gue ngejagoin banget. Mungkin sampai sekarang juga gue masih pakai sih, emang masih pakai banget. Cuman sayangnya gue sekarang kan di kantor ya, di kantor juga masih ada kamera kantor. Ini paling cuma sekedar hobi doang. Kalau misal di luar, mungkin kalau misalnya gue ada project yang harus membutuhkan kamera 2 atau lebih, ini kepake gitu. Gagah sih sebenarnya kalau pakai kamera profesional kayak gini. Nah, bodinya juga gue dari dulu itu cuman sekarang nggak terlalu keurus ya, sampai karet-karetnya kayak gini udah lepas tuh, udah lepas. Nah, cuman ini sama gue dirawat banget, disimpan baik-baik. Mungkin nanti suatu saat bakalan jadi kamera legend buat gua. Jadi sejarahnya gua pertama kali pakai event atau motret project ini, gua pakai 7D ini. Dulu pertama, sebenarnya bukan kamera pertama, cuman ini kamera pertama yang gua pakai project. Kamera pertama gua dulu pakai 50D ya, di bawah ini 2 digit. Itu juga sama, bodinya hampir sebesar ini, cuman dia masih di bawah lah ya, di bawah ini. Nah, seperti itu. Semi pro juga itu masuk si 50D. Nah, oh ya, titik fokusnya di 7D ini, titik fokusnya banyak banget ya. Autofokusnya itu ada berapa ya, gue lupa. Pokoknya banyak, tiap areanya ada atas, tengah, kiri, kanan, bawah. Itu titik fokusnya banyak banget nih di 7D ini. Mungkin disebut kamera profesional seperti itu ya, titik fokusnya banyak, kelebihannya. Terus ada ISO-nya juga, stepnya nggak terlalu jauh, itu banyak gitu ya, sampai 6400. Dan mungkin di tahun-tahun kesini semakin banyak kamera baru, bodinya mereka semakin ringan dan semakin kecil ya, semakin simple gitu. Jadi orang-orang kebanyakan agak berat gitu ya kalau pakai kamera-kamera DSLR kayak gini. Banyak pindah ke kamera-kamera mirrorless gitu ya. Mirrorless sekarang udah banyak banget sih, dari Sony A6000, Sony banyak banget keluarin, Fujifilm, Pentax, dan Canon pun ada ngeluarin kayak M10 gitu ya. Wah, kalau misalnya ngomongin kamera, kita mengikuti pengen kamera seperti apa, pusing sih sebenarnya, nggak bisa menentukan
bagusnya kamera apa ya, tapi kita baik lagi sama budget kita itu dan karakter kita enaknya pakai kamera apa gitu ya. Pokoknya yang punya DSLR di tahun 2021 jangan insecure sama yang pakai mirrorless, karena semua sama aja. Ini hanya media dan hasilnya tetap kalian yang bisa mengoperasikannya, bisa kalian tekniknya seperti apa, hasilnya pun sama sih buat gua. Kalau misalnya ujung-ujungnya cuma di media sosial, jadi jangan ngerasa insecure, aduh kamera gua kamera jadul, kamera gua kamera semi pro, aduh kamera gua kamera murah gitu. Enggak, bahkan sekarang tuh masih ada kamera raw film ya, raw film misal dimana kamera itu masih menggunakan film negatif. Itu juga masih banyak yang make sih di tahun 2021 ini. Jadi berkarya itu gak perlu equip mahal, iya kan? Kamera handphone. Jadi kalau misalnya kalian outputnya hanya media sosial, tidak sampai media cetak untuk dibesarkan jadi baligo, itu masih aman bro. Jadi gak usah pusing kalau berkarya itu, oke? Nah cukup mungkin dari gua sekilas tentang Canon 7D. Sekilas aja ya, soalnya kalau misalnya untuk detailnya itu banyak banget sih yang harus dibongkar, dari segi warna, dari segi sensornya seperti apa, terus juga dari banyak lah pokoknya kalau misalnya dibongkar. Oke, cukup sekian video dari gua, semoga bermanfaat buat kalian yang masih pakai Canon atau pakai DSLR lainnya. Coba komen di bawah, ceritakan kesan-kesan kalian menggunakan kamera DSLR. Oke. Yang belum subscribe bisa kalian klik dulu tombol subscribe-nya dan klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, see you next video. Bye bye.